ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam serial klinik pernikahan, di mana kita sudah sampai pada nasihat yang ke-15, yaitu ad-du'a silahu al-mu'min. Doa merupakan senjata seorang mukmin, di mana dengan doa seorang mukmin bisa merubah kondisinya. Seorang mukmin bisa mendapatkan hidayah dan banyak hal lain yang sangat bermanfaat dari doa, dan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya doa itu adalah inti daripada sebuah ibadah. Mereka yang ingin ataupun mereka yang menginginkan sesuatu dalam hidupnya, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poin yang pertama. Setelah itu barulah dia berupaya untuk menggapai apa yang dia cita-citakan dan apa yang dia inginkan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kajian lalu kita telah bahas terkait dengan hadis yang tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan ibunya, di mana ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak ibunya untuk masuk Islam, ternyata malah tanggapan ibunya berkomentar miring, mengomentari Rasulullah SAW dengan komentar yang miring, dan ini sangat tidak disukai oleh Abu Hurairah. Kemudian beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang menghadap Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya agar dia mendapatkan hidayah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah datang ke rumah ibunya, dan ternyata pada saat itu ibunya mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Ikhwah, ini tentunya tak terlepas dari doa, ya, terutama doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu janganlah kita menganggap remeh dengan doa, atau mungkin menganggap bahwasanya doa itu ya suatu hal yang biasa-biasa saja. Ketahuilah doa itu punya kekuatan yang luar biasa.
Doa itu merupakan senjata pamungkas seorang mukmin. Apalagi yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita untuk berdoa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mengkategorikan doa itu sebagai ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhanmu, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam yang menghinakan. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada kita, berdoalah kalian. Dan sesungguhnya orang yang tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka. Di sini ibadah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah yang disebutkan sebelumnya, yaitu berdoa. Jadi sesungguhnya orang-orang yang enggak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahannama dakhirin. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi doa itu merupakan satu hal yang luar biasa, yang tidak layak bagi seorang muslim untuk mengabaikan, ya, untuk mengabaikan doa. Banyaklah dia berdoa, jangan sampai dia putus asa dalam berdoa. Berdoalah terus, doa, perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Seperti yang telah kita bacakan hadis sebelumnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak ada seorang mukmin pun, tidak ada seorang hamba pun yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan, illa atahu iyah, kecuali Allah akan kabulkan doanya. Awid dakhar lahu minal ajri mislaha, atau Allah akan beri dia pahala semisal isi daripada doa tersebut. Lantas para sahabat bertanya, idzan nukthiru ya Rasulullah, kalau begitu kita perbanyak doa ya Rasulullah. Lantas Rasulullah katakan, Allahu aktsar, Allah itu lebih sering, lebih banyak mengabulkan doa. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian qala Syekh hafizahullah, bal bid-du'a yahdillahu ta'ala fi amma minan nas walau kathiru. Bahkan dengan doa Allah memberi hidayah banyak umat manusia. Ya, walau katharu, walaupun banyak, ya. Bahkan dengan doa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu kaum. Walaupun anggota kaum tersebut, walaupun masyarakat kaum tersebut terlalu banyak, semua Allah berikan, ya, hidayah. Dikarenakan apa? Dikarenakan doa. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, dalam kitab sahih mereka berdua, yaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Ja'at Tufail bin Amr ad-Dawsi, bahwasanya datang Tufail bin Amr ad-Dawsi ila Rasulillah SAW, beliau datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Tufail bin Amr ad-Dawsi ini mengatakan, inna Dausan qad halak. Ya Rasulullah, kaum Daus, ini kan Tufail bin Amr ad-Dawsi, berarti dia adalah dari suku Daus. Tufail ini ikhwah, pemimpinnya suku Daus, termasuk orang yang dihormati di kalangan suku Daus. Jadi dari kabilah Daus ini pemimpinnya adalah diantaranya Tufail bin Amr, makanya nisbatnya ad-Dawsi. Tufail bin Amr ini ikhwah
Setelah dia masuk Islam, dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Inna Dausan qad halakat. Ya Rasulullah, kabilah Daus halak, celaka. Kenapa? Asad wa abad. Mereka telah durhaka dan enggan untuk memeluk Islam. Fada'allah alaihim, maka doalah kepada Allah agar Allah menimpakan azab kepada suku Daus ini, terhadap kabilah Daus ini. Fadhannan nasu annahu yad'u alaihim. Orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah yang melihat laporan daripada Tufail bin Amr ad-Dausi ini mengira bahwasanya Rasulullah akan berdoa kepada Allah agar Allah menimpakan celaka, agar Allah menimpakan keburukan terhadap suku Daus. Faqal, tapi ternyata Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kabilah Daus, wa'ti bihim, dan hadirkan mereka kemari. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ya kisah Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr ini ikhwah seorang sahabat jalil. Beliau masuk Islam di kota Mekah, ya. Masuk Islam di kota Mekah. Sebelumnya beliau dari kabilah Daus. Dia datang ke Mekah, kemudian pemuka-pemuka Quraisy Mekah menjamunya dengan ya sebagaimana jamuan orang yang terhormat. Lantas pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu yang menentang dakwahnya Rasulullah SAW mewanti-wanti Tufail bin Amr ini, kamu jangan dengar ucapan si Muhammad itu ucapannya itu bagaikan sihir, dia bisa memisahkan antara anak dan orang tua, bisa memisahkan antara suami dan istri, dan banyaklah fitnah yang yang diberitakan oleh pemuka-pemuka musyrik Quraisy kepada Tufail bin Amr ad-Dausi. Sampai-sampai Tufail bin Amr ini takut sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. Takut sekali mendengar ucapan Rasulullah. Sampai dia katakan dia sempat meletakkan kapas di telinganya supaya nggak mendengar. Karena kalau mendengar khawatir nanti dia akan terpengaruh. Qadarullah masyafa'ala, ya qadarullah ketika dia pergi ke ke haram, itu ke Ka'bah, ternyata di situ ada Rasulullah SAW sedang sholat, ya, sedang sholat, dan dia tertarik, kok dia ini sholat, Muhammad ini sholat tidak seperti sholat mereka. Entah bagaimana sedikit demi sedikit ternyata dia mendekat kepada Rasulullah SAW dan bertanya, padahal tadinya kan takut. Itulah ikhwah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, dia tidak ingin tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ya membuat dia membuat dia tertarik sampai dia bertanya apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran. Ini Tufail bin Amr ad-Dausi ini seorang syair, ahli syair. Ucapan-ucapan itu baligh, yaitu ucapan yang mengena. Jadi orangnya memang orang yang pandai bicara, fasih bicara Arabnya. Karena dia seorang ahli syair. Ya, ahli syair. Makanya ketika dia mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW, ya, dia langsung bisa menilai ini bukan syair. Ini beda, ini bukan syair, ini wahyu. Belum ada syair yang seperti ini. Dan belum ada orang yang sanggup untuk membuat kalimat-kalimat seperti ini. Ya, ikhwah, kalau seorang yang memang ahli syair, dia akan bisa membedakan mana yang syair, mana yang enggak syair. Balaghah, retorika ataupun kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu melebihi daripada bahasa tukang-tukang syair. Sama seperti ketika Nabi Musa alaihissalam diundang oleh Firaun dengan kesepakatan Nabi Musa di suatu hari untuk dipertarungkan dengan
tukang-tukang sihir. Ya, tukang-tukang sihir itu melemparkan fa'alqa hibalahum wa asiyahum. Kemudian tukang-tukang sihir ini pun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Maka jadilah tali-tali itu hayyatun tas'a, ular-ular yang melata. Sangkin ngerinya Nabi Musa melihat itu, fa'aujasa minhum khifah, sampai takut Nabi Musa. Kemudian Allah turunkan wahyu, an alqi asak, Musa lemparkan tongkatmu. Ya. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, berubah faidah hiya thu'banum mubin, berubah menjadi ular yang sangat besar. Kalau bahasa kita anaconda. Jadi telan tuh semua ular-ular kecil-kecil yang dibuat oleh tukang-tukang sihir. Akhirnya melihat seperti ini, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu pun akhirnya sujud, beriman dan masuk Islam. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka katakan kami beriman terhadap Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa mereka bisa langsung beriman? Karena mereka bisa membedakan mana yang mukjizat dan mana yang sihir. Itu dia, makanya mereka langsung beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sama seperti ini. Ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, karena Tufail bin Ammar ad-Dawsi adalah seorang yang syair, ahli syair. Ketika dia mendengar, ini bukan syair ini. Ini bukan syair, ini wahyu. Karena luar biasa maknanya. Makanya dia pun masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Tufail bin Amr itu 6 tahun sebelum hijrah. Ya, 6 tahun sebelum hijrah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ada satu hal yang menarik ikhwah. Ketika dia masuk Islam, ya tentunya sebagaimana sahabat-sahabat lain yang masuk Islam kemudian pulang ke kampungnya, pulang ke kabilahnya untuk mendakwahkan Islam ke kaumnya. Ya, jangankan manusia, jin juga begitu. Ya, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin. Tufail bin Amr ad-Dawsi pulang ke kabilahnya dan berdakwah. Yang pertama yang ketemu dengan dia adalah ayahnya. Apa kata Tufail bin Amr kepada ayahnya? Ilaika anni, jangan dekat-dekat ya. Kata ayahnya, limadha ya bunaya? Kenapa? Kenapa kok nggak boleh dekat? Fa inni lastu minka wa anta lastu minni. Lasta minni. Sekarang aku tidak termasuk golonganmu dan engkau tak termasuk golonganku. Begitu. Ayahnya masih heran, kenapa? Ada apa dengan Tufail bin Amr? Kata Tufail, saya sudah masuk Islam. Qad aslamtu, inni qad aslamtu. Aku sudah masuk Islam. Apa tanggapan ayahnya? Dinuka dini. Kalau kamu sudah masuk Islam, maka agamamu, maka itu juga agamaku. Ternyata langsung masuk Islam ayahnya. Kemudian bertemu dengan istrinya. Sama. Tufail bin Amr menyebutkan ucapan yang sama. Ilaiki anni. Kamu jangan dekat-dekat aku. Fa innaki lasti minni wa lastu minki. Aku bukan segolongan denganmu dan engkau juga tidak termasuk dengan golonganku. Merasa heran juga kan istrinya, kok pulang-pulang suaminya tiba-tiba pulang seperti ini. Kenapa? Kata Tufail, ya saya sudah masuk Islam. Ternyata istrinya juga mengucapkan ucapan yang sama seperti ayahnya Tufail. Kata istrinya, dinuka dini, agamamu juga agamaku, masuk Islam. Lantas Tufail bin Amr ad-Dawsi berbicara di hadapan kaumnya agar mereka masuk Islam. Tapi ternyata ikhwah tidak ada seorang pun dari kabilah Daus yang menanggapi dan yang masuk Islam pada saat itu, kecuali satu orang. Siapa itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari kabilah Daus yang mendakwahkan Abu Hurairah masuk Islam itu dikarenakan dakwahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Abu Hurairah siapa yang enggak kenal di antara kita dengan yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kisahnya kan sudah kita sebutkan kemarin. Demikian. Tidak ada seorang pun yang beriman dengan Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang
masuk Islam dengan dakwahnya Tufail tersebut, padahal dia adalah pimpinan kaum, dia adalah pimpinan kabilah. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam Islam kecuali satu orang, yaitu Abu Hurairah. Demikian. Inilah makanya ikhwah, setelah itu Tufail datang menghadap Rasulullah dan dia ucapkanlah ini. Ya. Dan dia ucapkan ini. Ya Rasulullah, inna Dausan qad halak wa asad wa abad. Ya Rasulullah, kabilah Daus sudah hancur, celaka. Kenapa? Mereka durhaka dan tidak mau masuk Islam. Fada Allah alaihim. Doakan kepada Allah agar Allah mengadab mereka. Ternyata Rasulullah SAW tidak berdoa seperti itu. Ya kan, memang Rasulullah ikhwah sebagaimana yang beliau katakan, bu'ithu rahmatan. Aku itu diutus untuk bawa rahmat, bukan laknat, untuk melaknat orang, bukan, tapi untuk bawa rahmat. Ternyata Rasulullah SAW berdoa agar kabilah Daus masuk Islam. Kemudian ikhwah, kemudian setelah itu ja'a fi riwayatin fil Madinah samanina baitan min buyutid Dausiyin. Setelah itu ikhwah, datang ke kota Madinah 80 keluarga masuk Islam. Bukan 80 orang, 80 keluarga. Berkah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ada satu kisah lain ikhwah, ketika Tufail bin Amr ad-Dausi ini hijrah ke kota Madinah. Ya, ketika hijrah ke kota Madinah, dia ditemani oleh seorang temannya dari suku Daus juga. Setelah mereka menetap di kota Madinah, ternyata temannya ini sakit parah, terkena demam Madinah. Ya, demam Madinah itu sangat terkenal waktu itu, yaitu orang menyebutkan demam Yathrib, demam kota Madinah. Makanya orang-orang yang gak sabar kota Madinah, mereka akan tinggalkan kota Madinah. Nah, teman Tufail bin Amr ini, ya juga sama-sama dari kabilah Daus, dia mulai menetap di kota Madinah. Ternyata dia terkena sakit, serang sakit. Dia sakit, parah sakitnya, sampai dia tidak tahan dan dia potong jemarinya. Akibat dia potong jemarinya, akhirnya dia pun meninggal dunia. Teman hijrahnya Tufail bin Amr. Setelah dia meninggal dunia, Tufail bermimpi melihat dia. Lantas Tufail bertanya, Mada sana'a bika rabbuk? Apa yang telah dilakukan Tuhanmu terhadap dirimu? Lantas temannya ini menceritakan bahwa dia mendapatkan nikmat, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dia dengan pahala hijrah yang dia lakukan. Kan hijrah ini sama-sama Tufail. Demikian. Kemudian Tufail berkata, "Mali araka yadaika mughattiyan." Terus kenapa tanganmu selalu dibalut begitu? Kata temannya ini, bahwasanya dikatakan kepadaku, lan nuslihah ma afsatta, kami enggak akan memperbaiki apa yang telah kamu rusak. Jadi dia dapat nikmat tapi tangannya enggak diperbaiki, tangannya tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lan nuslihah ma afsatta, kami enggak akan memperbaiki apa yang telah kamu rusak. Lantas ke pagi harinya Tufail bin Amr bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya. Lantas Rasulullah SAW berdoa, Allahumma li yadaihi faghfir, ya Allah, ampunkan juga kedua tangannya. Ya, ampunkan juga kedua tangannya. Itulah doa Rasulullah SAW. Jadi intinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kisah Tufail bin Amr ini memang unik ya. Dan beliau meninggal ketika bertempur melawan Musailimah al-Kadzab, ya, perang Yamamah, dan itu pada masa khalifahnya
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini kita lihat fata'ammali ukhti ra'akillah. Coba kamu perhatikan wahai saudariku, semoga Allah menjagamu. Kaifa huwa maf'ulud du'a'is shadiq bihidayatin man nuhibbu minal aba'i wal ummahat wa azwaj waz zaujat wal abna wal banat. Bagaimana doa yang tulus itu sangat kuat pengaruhnya. Ya, pengaruhnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai, seperti ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, suami-suami, para istri, anak-anak, ya. Fama 'alal muhibbis shadiq illa ayyajtahida fid du'a'i lillahi ta'ala wa bi ayyahdiya man yuhib. Oleh karena itu, hendaklah seorang yang pencinta dia benar-benar berdoa tulus, ya, benar-benar berupaya, ya jitahid, berupaya dia berdoa, dia mohon kepada Allah agar diberikan hidayah, agar Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dia cintai. Demikian ikhwah. Memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tetapi hanya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tapi ikhwah, ya kita kan tidak tahu hasilnya. Kita berupaya, salah satu upaya kita agar orang-orang yang kita cintai, agar orang-orang yang terdekat dengan kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang pertama. Setelah itu ya kita ajak, kita rayu, kita apalah yang bisa kita buat. Namun jangan lupa doa. Karena pada dasarnya memberikan doa yang sebenarnya, memberikan hidayah yang sebenarnya, yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berupaya. Harapannya agar orang-orang yang kita cintai mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu taala yaqulu fil haditsil qudsi at-tawil. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang cukup panjang. Apa kata Allah? Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituh. Allah berfirman, wahai hambaku, semua kalian tuh sesat illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, minta hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah itu. Rawahul Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar memohon hidayah, ikhwah. Minta hidayah. Kullukum dhal illa man hadaitu. Semua kalian itu sesat kecuali orang yang aku hidayah, aku beri hidayah. Fastahduni ini. Fastahduni, karena semua kalian adalah sesat, tersesat, kecuali orang yang aku beri hidayah. Makanya untuk mendapatkan hidayahku ini, gimana caranya? Fastahduni, minta kepadaku hidayah tersebut. Kemudian kalau kalian sudah minta hidayah, ahdikum, aku akan beri. Demikian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta hidayah, meminta petunjuk. Itu dia ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Dol ini ikhwah, ya. Dol sesat itu ada dua macam. Ya. Ada yang dol sesat artinya yaitu orang yang taeh ini yaitu orang yang bingung. Memang tidak tahu membedakan, tidak mengetahui, la ya'rifu haq, tidak mengetahui yang benar itu mana, enggak tahu sama sekali. Ya, seperti orang-orang Nasrani, ya. Orang Nasrani itu mereka tak tahu mana yang benar. Enggak tahu mana yang benar. Ya, kecuali setelah Rasulullah SAW diutus. Setelah Rasulullah SAW diutus, barulah tahu bahwasanya oh ini yang benar. Orang-orang Nasrani itu tahu
bahwasanya inilah yang benar. Sebelum Rasulullah diutus mereka nggak tahu mana yang benar itu. Ya, nggak tahu mereka. Setelah Rasulullah diutus, tahulah mereka inilah yang sebenarnya yang benar. Di antara mereka ada yang masuk Islam, di antara mereka ada yang tetap tak mau masuk Islam. Ya, mereka takabur, nggak mau menerima. Padahal sebelumnya mereka nggak tahu. Itu yang pertama, yaitu orang yang nggak ngerti mana yang benar. Itulah dia. Yang kedua, ikhwah, ada yang ghawin. Ghawin ini orang yang sudah tahu ini benar, ya, sudah tahu ini benar, tapi tidak mau mengikut. Itu dia. Kalau yang tadi kan memang tidak tahu. Setelah diberitahu, tahulah dia yang benar. Tapi tetap ada yang mau ikut, ada yang tidak. Yang ghawin yang kedua, ini seperti orang Yahudi. Yaitu mereka sudah tahu yang benar itu mana. Ya. Sudah tahu yang benar itu yang mana. Tapi mereka tetap tidak mau mengikuti. Jadi baik Nasrani dan Yahudi sama-sama gak mengikuti. Beda mereka, Nasrani gak tahu mana yang benar. Kemudian setelah itu tahu, setelah diberitahu, orang Yahudi dari awal sudah tahu. Setelah datang pada mereka yang benar, tetap tak mau mengikuti. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammat tsamudu fastahabbul ama wa ammat tsamudu fahadainahum. Adapun Tsamud fahadainahum, kami beri mereka hidayah. Fastahabbul ama 'alal huda, tapi malah mereka lebih suka dengan kebutaan ketimbang petunjuk. Artinya mereka lebih suka dengan kesesatan ketimbang petunjuk. Fa'am wa ammat tsamudu fahadainahum. Adapun Tsamud kami beri hidayah. Kami beri hidayah di sini ikhwah maksudnya kami jelaskan. Kami datangkan kepada mereka penjelasan. Itu dia maksudnya. Ya, karena hidayah itu ada dua ikhwah. Pertama, hidayatul bayan. Ya, hidayatul bayan, dan ini umum untuk seluruh manusia. Ya, umum untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebaikan ini, kebenaran kepada seluruh manusia. Allah turunkan Al-Qur'an, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an sebagai hidayah bagi manusia dan penjelas dan furqan. Jadi secara umum Allah memberi hidayah kepada manusia, artinya apa? Hidayatul bayan, itu petunjuk yang menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Dan ini Allah sudah beritahukan kepada seluruh umat manusia. Ya. Kemudian yang kedua ikhwah, hidayah taufik. Hidayah taufik ini hidayah di mana seorang itu bisa menerima, ya, bisa menerima kebenaran, yaitu qabulul haq wala amalu bihi, menerima kebenaran dan mengamalkannya, itu taufik. Dan ini Allah tidak berikan kepada Allah tidak akan berikan kecuali Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Inilah yang disebutkan Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai, tetapi hanya Allah lah memberi hidayah kepada orang-orang yang Dia inginkan. Jadi hidayah itu ada hidayatul bayan, hidayah penjelasan, ya, pemberitahuan, khabar, pemberitaan. Ini yang disebut dengan ayat yang kita sebutkan tadi, wa ammat tsamuda fahadainahum, wa ammat tsamudu fahadainahum. Adapun Tsamud fahadainahum, kami beri mereka hidayah, artinya penjelasan, mendatangkan kepada mereka kebenaran. Kami utus kepada mereka seorang rasul. Fastahabbul ama 'alal huda. Tapi ternyata mereka lebih menyukai kesesatan daripada hidayah. Demikian ikhwah. Yang kedua yaitu hidayah itu taufik, yaitu Allah beri kita hidayah sehingga kita bisa menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Demikian ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, jadi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Fajtahidi fid du'a'is shadiq min qalbiki bisalahi halil usrah. Berusahalah engkau berdoa kepada Allah, wahai para istri, dengan doa yang tulus untuk memperbaiki kondisi keluargamu. Zaujun wal aulad, az-zauji wal auladi
apakah itu suami ataukah anak-anak. Wa quli kama qala Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hendaklah kamu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat dan juga keturunanku. Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhanku, ya Rabbku, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Coba perhatikan. Ini ayat luar biasa. Menunjukkan betapa kerdilnya kita. Coba lihat. Nabi Ibrahim itu kan Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Seperti yang dikatakan Rasulullah, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Ibrahim juga Allah jadikan sebagai kekasihnya. Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dia seorang nabi dan rasul, seorang rasul ulul azmi. Lihat apa isi doanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang menegakkan sholat. Ini Nabi yang berdoa. Nabi yang berdoa. Coba kita tarik ini dengan kondisi kita. Orang-orang yang sudah sholat. Mereka yang tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Adakah dia berdoa dengan doa ini? Banyaknya orang berdoa, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang menegakkan sholat. Itu doa untuk orang-orang yang belum sholat. Anaknya belum sholat, dia doakan, ya Allah semoga dia bisa menegakkan sholat. Tapi adakah orang-orang yang sudah tak pernah lagi meninggalkan sholat? Boleh dikatakan tak mungkin lagi lah. Begitulah insya Allah. Tak mungkin lagi dia meninggalkan sholat. Sholat itu sudah menjadi darah dagingnya. Dia akan gelisah kalau dia belum sholat. Tapi adakah dia berdoa seperti doa ini? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ada? Jarang. Mungkin di antara kita yang mendengar ini 1, 2 sekian persen. Ingat, yang sudah sholat ya. Bukan yang belum sholat, yang sudah sholat. Adakah dia berdoa dengan doa ini? Seharusnya kita yang sudah sholat, yang tak lagi meninggalkan sholat, kita harus doa ini. Sehingga doa kualitas sholat kita itu meningkat. Banyak kaum muslimin yang dia sudah sholat tapi ya sekedar melaksanakan sholat. Padahal sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menghalangi seorang berbuat keji dan mungkar. Tapi ternyata mengapa sholat kita tidak bisa menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar? Karena kita itu belum muqimas shalah. Itu dia. Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi dan rasul. Mohonnya Rabbi ja'alni muqimas shalah. Dan bukan hanya dia. Wa min dzurriyyati. Dan juga anak keturunanku. Kemudian Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mendoakan untuk dirinya sesuatu yang mungkin kita belum pernah mendoakan untuk diri kita. Seperti muqimas shalah ini. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kalau kita berdoa, maka kita dulu baru yang lain. Kalau kita lihat bentuk-bentuk doa yang Allah ajarkan seperti Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku. Dan memang kalau masalah akhirat kita harus ego, kita dulu. Ya, kita dulu baru orang lain. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku.
Begitu. Bukan dibalik, ya Allah ampunkan dosa kedua orang tuaku dan dosaku, enggak. Tapi langsung aku dulu. Makanya para sahabat kalau masalah akhirat mereka berlomba. Kalau mereka mau masuk di saf pertama tidak ada lagi tempat lowong kecuali hanya untuk 1 orang, sementara yang mau masuk 3 orang atau 4 orang, mereka mengundi. Siapa yang menang dia masuk. Jadi enggak ada cerita mengalah untuk masalah akhirat. Kalau kita kan enggak. Kalau untuk masalah akhirat selalu mengalah. Silahkan Bapak duluan. Bapak yang masuk di saf pertama. Tapi kalau masalah makan, Allahu Akbar, duluan dia. Enggak peduli dia yang nanti setelah dia masih ada atau tidak yang bisa dimakan. Demikian. Itu bedanya generasi dahulu dengan sekarang. Mereka berlomba-lomba. Umar bin Khattab kan kepingin melomba Abu Bakar dalam masalah akhirat. Itu yang dilombanya. Kita sekarang kan lebih cenderung pada perlombaan mendapatkan dunia. Perhatikan ikhwah. Ini dia. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doaku. Itu dia. Makanya jangan lupa kita sebagai kepala rumah tangga, para suami, para istri, doalah untuk dirimu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, dan untuk seluruh keluargamu. Dan jangan lupa doa untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Adakah di antara kita berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu hidayahmu untuk masyarakat kota saya agar mereka bisa menerima dakwah tauhid ini, dakwah salaf ini, dan Indonesia pada umumnya. Siapa di antara kita yang selalu mengikut sertakan doa ini agar kaum muslimin di negara kita ini, di tanah air kita ini mendapat hidayah, bisa menerima dakwah tauhid? Siapa yang mendoakan? Adakah di antara kita? Adakah ketika dia tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, adakah dia mendoakan kaum muslimin agar mereka bisa menerima dakwah tauhid? Adakah kita teringat? Adakah kita mengingatnya? Nabi Ibrahim alaihissalam dia doa. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahimu, berkata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wa junubni, jauhkan aku, wa baniya, dan keturunanku dan anak-anakku, min asnam, an na'budal asnam, dari penyembahan berhala. Itulah ikhwah. Kemudian waquli. Jadi di sini Syekh menyebutkan, mengajak para istri agar berdoa dengan doa ini. Wahai para istri, berdoalah dengan doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Demikian juga waquli, dan ucapkan juga, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, auzi'ni, jadikanlah aku orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Ikhwah, ternyata mensyukuri nikmat itu juga hidayah. Berapa banyak orang dapat nikmat tapi tak mensyukurinya. Terutama kaum wanita. Yang mengatakan ini Rasulullah. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar ya dalam kajian-kajian keluarga. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai kaum wanita, banyaklah kalian bersedekah karena aku lihat kalian mayoritas penduduk neraka. Sahabiah bertanya, "Fabima ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah katakan, "Yukthirna la'na, tukthirna la'na, wa takfurna al-ashir." Banyak melaknat dan tak bersyukur terhadap suami. Makanya mensyukuri nikmat ini juga sebuah hidayah. Perlu kita mohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat-Mu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shalihan tardha, dan akan amalan-amalan soleh yang Engkau ridhoi.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melakukan amalan-amalan yang Dia ridhoi, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita lakukan dengan keikhlasan, itu sebuah nikmat yang luar biasa, ikhwah. Ya. Ketika murid Imam Ahmad berkata di hadapan Imam Ahmad, alhamdulillahi alal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku menjadi seorang pemeluk agama Islam. Kata Imam Ahmad, alhamdulillahi alal islami wa sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku seorang muslim dan seorang muslim yang berada di atas sunnah. Artinya ternyata memang tidak semua orang muslim yang berdiri di atas sunnah Rasulullah SAW. Tidak semua orang muslim yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi seorang yang beramal soleh, yang Allah ridhoi, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Demikian ikhwah. Karena kita melakukan amalan soleh ada sunnahnya, itu jauh lebih berharga ketimbang kita banyak beramal tapi tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya. Makanya para ulama kita menyebutkan al-ittisadu fi sunnah khairum minal ijtihadu fil bid'ah. Bersahaja dalam sunnah, cukup yang ada dalilnya dilakukan. Ada dalilnya dia lakukan. Itu lebih baik ketimbang ya banyak tapi tidak ada sunnahnya. Baik. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah diriku dan juga anak-anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Inilah doa yang kedua yang dianjurkan oleh penulis agar para istri mengucapkan doa ini. Ini dicantumkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa quli, dan kamu doakan juga apa itu? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah aku keturunan yang thayyibah, yang baik, yang soleh. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Al-Imran 38. Wa'lami biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha. Wa'mali, beramallah kamu dengan wasiat Rasulullah SAW yang beliau berikan kepada Fatimah. Indama qala laha, ketika beliau berkata kepada Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma awsaki bihi an taquli, hendaklah engkau mendengarkan dan melaksanakan apa yang aku wasiatkan kepadamu, yaitu antakuli, dengan mengatakan idza asbahti wa idza amsaiti, yaitu apabila kamu berada di pagi hari atau berada di sore hari, dengan mengatakan ini wasiat Rasulullah SAW kepada Fatimah. Artinya jangan lupa kamu mengucapkan wahai Fatimah di setiap pagi dan sore apa itu? Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ini bagi yang biasa zikir pagi sore selalu disebutkan ya hayyul ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai maha yang pengatur seluruh alam, bi rahmatika astaghits, aku mohon bantuan dengan rahmatmu, aslih li sya'ni kullah, baguskanlah seluruh urusanku, seluruh keadaanku, wala taqilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku semata walaupun hanya sekejap mata. Artinya engkaulah ya Allah yang memperbaiki. Ini kami serahkan semua kepadamu ya Allah. Jangan engkau serahkan kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Kami berharap engkau semua yang memperbaiki. Kami tawakal kepadamu, kami serahkan semua kepadamu. Inilah isi doa zikir pagi sore tersebut, ikhwah. Fama dhannuki in aslahallahu laki sya'nuki kullah. Kira-kira menurut pandanganmu bagaimana kalau seandainya Allah perbaiki semua kehidupanmu, kira-kira gimana Pak kehidupanmu? Itu dia kata penulis. Ya. Kalau Allah perbaiki kehidupanmu, kira-kira bagaimana kondisimu? Fasatan amina bihayatin usriyatin haniatin thayyibatin. Engkau akan rasakan kehidupan rumah tangga yang tenang, yang indah, ma'azaujiki wa auladiki wa jiranik, bersama suamimu, anak-anakmu dan tetangga-tetanggamu. Demikian. Jadi ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, ya, di sini
beliau menekankan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan malas berdoa kepada Allah. Terutama di tempat-tempat yang mustajabah. Terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwah. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan, ada link telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda, ya. Mau kirim pertanyaan juga boleh, ya, dengan nomor yang sudah ada di layar kaca Anda. Kemudian juga atau melalui pesan yang biasa kita gunakan 08956113277778. Silakan. Baik, sebelum kita menunggu telepon, ya, kita lihat. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya membawa anak ke masjid? Apa hukumnya membawa anak-anak ke masjid? Baik. Anak-anak itu bahasa kita tifl atau sobi. Seorang anak, ikhwah, yang kalau kita katakan yang belum baligh, ya, yang belum baligh. Anak-anak yang belum baligh itu terbagi dua. Yang mumayyiz dan yang belum mumayyiz. Yang mumayyiz ini maksudnya yang sudah bisa sholat. Ya, yang sudah bisa sholat. Artinya sholatnya dia sudah melaksanakan rukun-rukun sholat. Dia membaca Al-Fatihah, dia ruku, dia sujud, ya seperti sholatnya orang dewasa. Untuk anak yang ini, yang mumayyiz, anak yang mumayyiz, walaupun dia belum baligh, maka hak dia sama seperti orang dewasa. Bahkan dia berhak menjadi imam. Jika ternyata dia lebih banyak hafalannya, lebih bagus bacaannya ketimbang orang-orang dewasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Hendaklah orang yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalannya, yang paling mahir terhadap kitabullah. Apabila di kampung tersebut, apabila di masjid tersebut ternyata ada anak yang belum balik, mungkin usianya masih 10 tahun, tapi dia sekolah di SDIT misalnya, Islam Terpadu, yang di situ memfokuskan pada hafal Quran. Sementara di kaumnya bapak-bapak hafalnya paling banter sampai araital ladzi, maka sementara si anak sudah 1 juz atau 2 juz, maka dia lebih berhak menjadi imam di masjid itu ketimbang si bapak-bapak yang sudah dewasa ini. Dan pada zaman Rasulullah itu pernah terjadi, sebagaimana yang terjadi pada dalam kisah Ammar bin Salimah. Ya. Ammar bin Salimah ini ketika kaumnya itu masuk Islam seluruhnya, ya, dia orang yang paling banyak hafalan Qurannya. Dari mana dia tahu? Padahal dia belum masuk Islam. Karena begini ikhwafiddin, orang-orang yang pergi ke Madinah selalu singgah dulu ke kampung dia. Nanti ketika pergi ke Madinah, kemudian ketika mereka pulangnya juga singgah di kampung mereka. Macam rest area gitulah. Ya. Dan kaum muslimin yang pulang dari Madinah itu kan biasa bacakan Al-Quran, mereka ulang-ulang. Ini Ammar bin Salimah ini ikhwah, dia kan masih kecil. Dia suka dengar-dengar para sahabat yang baca Quran, karena sering-sering dia dengar, akhirnya banyak dia hafal. Padahal dia belum masuk Islam. Ketika kaumnya juga belum masuk Islam. Ketika kaumnya masuk Islam, akhirnya dialah yang paling banyak hafal Quran karena dia sering mendengar. Demikian. Akhirnya dia diangkat menjadi imam padahal dia belum baligh. Itu dia. Jadi seorang anak yang belum baligh, apabila ternyata dia lebih banyak hafalannya, lebih mahir baca Al-Qur'annya, maka haknya sama seperti orang dewasa. Demikian, ya. Haknya sama seperti orang dewasa. Tapi kalau ada orang dewasa yang sama seperti dia hafalannya, maka yang dewasa itu lebih didahulukan. Ya, yang dewasa lebih didahulukan. Ketika ini loh, ikhwah, ada seorang syab, pemuda artinya. Ya, pemuda lah kita katakan. Ternyata dia sudah memposisikan dirinya di belakang imam. Tiba-tiba datang Ubay bin Ka'ab, menggesernya ke tempat lain. Kemudian Ubay bin Ka'ab
berdiri di belakang imam. Jadi tadinya pemuda ini digeser Ubay bin Ka'ab, pemuda ini, kemudian dia di tempat berdiri di tempat tersebut. Pemuda ini pun di dalam hadis disebutkan falam aqil ma qara'tu. Aku pun sudah enggak karuan lagi apa yang aku baca. Kenapa? Jengkel dia kok dipindahkan pelawak gitulah kira-kira. Lantas Ubay bin Ka'ab menjelaskan, ini adalah memang tempat yang Rasulullah telah menjanjikan. Rasulullah telah memerintahkan kami untuk di sini. Demikian, ya. Jadi itu dia, itu yang mumayyiz. Boleh dia. Intinya yang walaupun dia belum balik, tapi kalau sudah mumayyiz dan sudah bisa sholat, dia haknya sama seperti orang dewasa. Jangankan jadi makmum, jadi imam pun dia lebih berhak. Jika memang dia lebih bagus bacaannya dan lebih banyak hafalannya. Yang kedua, anak yang belum mumayyiz. Ya. Anak yang belum mumayyiz ini ada yang bisa diatur, ada yang nggak bisa diatur. Ada yang main saja. Kan banyak tuh, ya. Bapak-bapak bawa anaknya ke masjid, begitu di masjid lari sana, lari sini, naik turun tangga, mimbar ya kan. Kemudian lari-lari di saf pertama, muter di saf kedua, muter-muter macam tawaf dia di situ. Nah, ada anak memang belum mumayyiz tapi dia anteng. Dibawa bapaknya, kemudian dia duduk di belakang. Nah, ikhwatiddin. Anak yang belum mumayyiz yang tidak mengganggu boleh dibawa ke masjid. Sebagaimana yang pernah Rasulullah lakukan. Rasulullah SAW pernah membawa Umamah. Umamah cucu beliau. Begitu sholat, diri beliau gendong. Ketika beliau mau ruku, beliau letakkan anaknya di lantai. Cucunya di lantai. Ini belum mumayyiz, tapi dia nggak mengganggu. Rasulullah juga pernah mengatakan, Inni uridu an utawwilas shalah. Aku ingin memanjangkan sholat. Fasami tu buka as-sobi. Dan ku dengar ada anak bayi yang mendengar tangisan anak bayi. Kemudian aku percepat, ya. Aku percepat sholatku agar ibunya bisa mengurus si bayi tersebut. Demikian, ya. Rasulullah juga pernah ketika dia berkhutbah, ternyata datang Hasan Husain. Beliau sengaja turun dan menggendong, memeluk mereka. Itu dia. Jadi boleh, ya. Jadi pada intinya ikhwah fiddin, anak-anak yang jadi masalah ini kan yang belum mumayyiz. Kalau mereka bisa diatur tidak mengganggu orang yang sholat, maka silahkan bawa. Tapi kalau dia mengganggu, jangan dibawa. Ini yang dilarang oleh Imam Malik, jangan membawa anak-anak ke masjid yang ini nih, yang suka mengganggu ini. Kan sering kita lihat ikhwah, dengan alasan seorang ayah agar ingin mengajarkan anaknya agar cinta kepada masjid. Cinta sih cinta, tapi jangan ganggu orang. Ya. Kadang-kadang dia bawa anak yang nggak bisa sholat, enaknya dia berdiri di saf depan, anaknya di samping dia. Anaknya lari, nanti masuk lagi, lari lagi, masuk lagi, nggak boleh. Anak yang belum bisa sholat itu tandanya dia kalau dia nempati di situ, itu berarti safnya tidak ada orang. Sementara kita nggak boleh memutus saf. Kalau putus saf, ya ada renggangnya, ada furjah, setan masuk. Jadi kalau Anda yang membawa anak-anak yang belum bisa sholat, ya bisa diatur tuh anak, letakkan di tempat lain, jangan di saf. Karena Rasulullah SAW juga ketika membawa Hasan, ketika itu bawa cucunya, dia kan tidak ditempatkan di saf, diletakkan di depan. Demikian. Ketika Rasulullah sujud, dia naik ke atas Rasulullah, ya kan? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia. Jangan letakkan di tengah-tengah saf, karena dia belum bisa sholat. Itu dia. Makanya ikhwah, ya, yang belum bisa sholat jangan bawa. Tapi kalau walaupun belum bisa sholat tapi masih bisa diatur, dia nggak mengganggu, maka silahkan bawa. Ikhwah, ingat nggak sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man akala basolan aw thawm man akala thawman aw basolan fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata yata'adza bima yata'adza bihin nas. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka jangan mentah, maksudnya jangan dia dekat-dekat ke masjid kami, karena malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Berarti kalau apa saja yang mengganggu manusia, maka malaikat juga terganggu. Kalau manusia terganggu dengan suara riuh rendah dari anak-anak Anda yang Anda bawa ke masjid karena main-main, maka malaikat juga terganggu. Berarti Anda telah sedang mengganggu orang yang sedang sholat dan sekaligus mengganggu malaikat. Dosa Anda. Demikian. Jadi jangan dibawa anak Anda yang belum bisa sholat dan yang tidak bisa diatur. Biar di rumah. Demikian. Adapun hadis yang mengatakan jannibu masajidakum
misbian, jauhkan masjid dari anak-anak kalian, itu hadisnya hadis tidak bisa diamalkan, ya. Tidak bisa diamalkan, hadis dhaif. Tapi itu tentang masalah anak-anak. Jadi ada dua, ya. Yang mumayyiz haknya sama seperti orang dewasa. Yang belum mumayyiz maka dia ada dua. Yang bisa diatur silahkan bawa ke masjid, ya. Yang enggak mengganggu orang yang sholat, yang enggak bisa diatur, enggak boleh Anda bawa ke masjid karena akan mengganggu orang yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau tanya, bagaimana sikap seorang suami jika istri berselingkuh lewat media sosial dengan teman lamanya? Suaminya saat ini berusaha memaafkan, tapi bayang-bayang perselingkuhan istrinya masih selalu mengganggu. Sikap apa sebaiknya yang diambil? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Ikhwah, seorang suami mendapati istrinya selingkuh. Selingkuh itu bisa dua. Bisa artinya zina, bisa sekedar pacar-pacaran. Yang kedua-duanya lebih besar dosanya ketimbang yang lain. Dua-duanya dosa, tapi yang sampai zina itu jelas lebih besar dosanya. Dalam Islam, orang yang sudah berumah tangga, ya dihukumnya hukuman mati. Hukumannya hukuman mati. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim illa min salasin, kecuali 3 hal. Ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah berumah tangga yang berzina, al-qatlun nafsi, orang yang membunuh orang lain, at-tariku lidinihi wal mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan menyempal dari jamaah, artinya mereka yang murtad. Baik. Kalau dia selingkuh dengan artian berzina, jelas ini bahwasanya dosa besar. Baik. Kemudian yang pacar-pacaran saja, mungkin ucapan sayang, apalah ya, mungkin video call dan segala macamnya, atau mungkin naudzubillah sudah sempat mengirimkan foto-foto yang enggak layak misalnya, ya. Jadi bagaimana ikhwah? Sekarang begini, Anda suami. Anda punya kuasa terhadap istri Anda. Ya, Anda punya kuasa terhadap istri Anda. Baik. Dan Anda sudah mendapatkan bahwasanya istri Anda sedang melakukan sebuah kemungkaran. Maka hal ini berlaku sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia ubah dengan kuasanya, dengan tangannya. Anda berkuasa, ubah dia. Baguskan istri Anda. Didik dia dengan cara yang bagus. Ya, nasihati dia dengan lembut. Tidak bisa nasihat dengan lembut, bekot. Ya. Fa'idhuhu wahjuru fil madaji, bekot dia, diranjang. Wadribuhu, boleh juga kamu pukul. Ya. Pendidikan tetap didasari dengan kelembutan. Fa'illam tasati fabilisani, kalau enggak sanggup dengan lisannya. Suami kan masa enggak sanggup dengan kuasanya. Baik. Lantas ikhwah, apakah harus dia cerai? Ini tergantung pada suami. Ya. Dia harus pertimbangkan ini mana lebih besar mudaratnya. Dia ceraikah atau tetap dia pertahankan dengan terus mendidik istrinya? Ya kan kadang ada juga seorang suami itu ghirohnya, dia cemburu sangat tinggi. Akhirnya nggak bisa lagi. Saya nggak bisa melihat wajahnya, selalu terbayang-bayang perbuatan selingkuh yang dia lakukan. Nggak bisa, saya nggak bisa lagi, udah saya cerai, udah terserah Anda. Kalau memang sampai pada seperti itu. Jadi dalam masalah ini ikhwah, tergantung Anda. Kalau memang ternyata menurut Anda tidak memungkinkan lagi, hati Anda gak akan bisa lagi dengan dia, ya silahkan Anda cerai. Tapi kalau Anda melihat masih bisa diharapkan perbaikan, kemudian melihat juga sudah punya anak-anak misalnya, maka ini berlaku seperti yang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ahli la yadal mas. Ya Rasulullah, istriku tidak menolak orang yang menjamahnya. Jadi kata Rasulullah SAW, talikha, ya kalau begitu ya ceraikan dia. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, tapi saya masih mencintai dia. Ya kalau begitu ya pegang dia. Ya udah, lanjutkan. Ya, tapi dengan cara
dinasihati. Demikian. Jadi tergantung pada Anda. Itu semua kembali kepada Anda sebagai suami, mana yang lebih besar, pertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya. Ya, demikian. Ya, silakan, ada yang masuk, ada telepon masuk sepertinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ferdi Padang Ustaz. Ya, silakan Pak. Mau nanya ini Ustaz, kami ada ini masalah apa Ustaz? Masalah waris sedikit Ustaz. Ya. Kita mendapatkan waris dari orang tua sudah meninggal, orang laki-laki kan. Lalu kita ingin menginfakkan harta atau bersedekah kepada kerabat kan. Sementara kata Ustaz di sini tidak halal harta yang kita dapatkan dari waris orang tua kita itu sebelum ada izin dari istri. Apakah semacam ini Ustaz ada dalam syariat Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak ini, ya. Ada yang mengatakan kalau kita seorang suami dapat dapat harta warisan, kemudian dia berniat untuk menginfakkan harta warisan ini kepada orang lain, maka belum halal sampai mendapat persetujuan dari istri. Nah, gitulah. Ya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya harta warisan dari seorang suami mendapat harta warisan, ya, itu harta milik dia pribadi. Tidak ada hubungan sama sekali dengan istri. Dia mau infakkan, dia mau apakan tuh harta, tidak ada persyaratan harus izin dengan istri. Tidak ada. Silahkan dia buat apa. Ya. Istri punya hak yaitu nafkah. Ya. Punya hak yaitu nafkah. Misalnya ini, suami punya harta warisan, sementara selama ini dia tidak memberikan nafkah yang cukup. Akhirnya mereka, Masya Allah, terseok-seoklah kehidupannya. Ketika dia dapatkan harta warisan, suami ingin menginfakkan semuanya. Maka istri boleh bertanya, Bang, nafkah kita ini, nafkah rumah tangga kita nggak cukup. Uang sekolah anak kita belum dibayar. Uang sewa rumah sudah 2 tahun tertunggak. Uang listrik sudah 3 bulan tidak dibayar. Itu boleh. Kenapa? Itu hak dia. Tapi kalau hak seorang istri sudah terpenuhi, hak sandang, pangan, papan, itu sudah terpenuhi. Demikian juga hak anak-anaknya sudah terpenuhi, yang itu merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhinya. Kalau itu sudah terpenuhi, maka sisanya itu hak suami, tidak ada hubungan sama sekali dengan istri. Dan dia tidak harus tidak berkewajiban harus izin dulu dengan istri. Enggak ada syariatnya seperti itu. Silakan Anda buat apa saja. Tetapi kalau seorang suami ingin diskusi dengan istrinya, ini abang dapat harta warisan gimana ya? Ya silahkan saja, gak ada masalah. Tapi tidak wajib, bahkan tidak diharuskan juga. Demikian. Hanya saja memang hukum negara kita, misalnya kalau seorang suami mau menjual tanah maka harus tanda tangan istri, itu ya betul. Tapi kalau yang namanya hukum asalnya ya tanpa tanda tangan istri juga kita boleh menjual harta kita sendiri, bukan harta istri. Yang ada itu sebaliknya, yaitu apabila seorang istri dia punya harta pribadi, ketika dia ingin menginfakkan, ya, atau memberikan kepada orang lain, apakah dia harus izin dengan suami? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi yang rajih bahwasanya istri tidak wajib meminta izin kepada suami ketika dia ingin menginfakkan harta pribadi dia. Tidak wajib, tapi jatuhnya sunnah. Itu dia. Ya, jatuhnya sunnah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Karena banyak para sahabiyah ketika Rasulullah mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, wahai para wanita bersedekahlah karena aku lihat kalian mayoritas penduduk neraka. Maka mereka pun langsung berinfak, ya. Ada yang buka kerabunya, ada yang buka melepas kalungnya, ada yang melepas gelangnya, diinfakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu spontan tanpa ada izin dahulu. Demikian. Jadi seorang istri ketika dia menginfakkan harta pribadinya disunahkan untuk konsultasi dahulu dengan sang suami. Adapun suami tidak ada, ya, tidak ada syariatnya seperti itu. Allahu a'lam
bissawab. Jadi kalau Bapak ingin menginfakkan harta warisan, silakan infakkanlah, ya, walaupun tanpa sepengetahuan sang istri, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu ada hutang-hutang ataupun nafkah-nafkah yang memang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang yang sakit parah mendadak sholat sambil berbaring, bagaimana posisi kakinya? Apakah harus kakinya menghadap kiblat sementara dia nggak bisa gerak sama sekali? Syukron. Jazakallahu khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu sambil berdiri. Salatlah kamu sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak sanggup ya salatlah sambil duduk. Wa illam tastati' fa ala jambi. Kalau enggak sanggup juga maka miring. Ya, miring. Bagian rusuk kanannya di sebelah bawah, rusuk kirinya sebelah atas. Seperti kalau kita sedang masukkan mayat ke dalam liang lahat, ya. Ke liang kan itu dimiringkan. Jadi menghadap kiblat ke sana. Jadi dia miring, ya, jadi bukan telentang, bukan telungkup, tapi miring, dan ini menghadap ke kiblat. Kalau nggak sanggup juga, ya gimana sanggupnya? Tapi kalau dia telentang bagaimana? Sanggupnya telentang. Ini gimana? Apakah kakinya yang arah ke kiblat ataukah kepalanya yang arah kiblat? Jadi gimana ya? Kalau ini kepala nih, ya, ini kepala, ini kaki. Kiblat ke sana, kiblatnya ke sana. Apakah kepalanya di sini ataukah kakinya sini, kepalanya di sini? Allahu a'lam bishawab, seperti ini. Ya, seperti ini. Kakinya di kiblat, kepalanya di sini, kemudian kepalanya agak dinaikkan sedikit. Jadi dia seperti orang yang seperti orang yang berdiri kan menghadap kiblat nih, ya. Orang berdiri kalau ditidurkan bagaimana? Demikian. Jadi kalau dia yang tidur telentang ini diberdirikan, langsung dia menghadap ke kiblat. Jadi kepalanya agak dinaikkan sedikit, seolah dia sedang menghadap kiblat dengan kepalanya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya itu sajalah kajian kita sore hari ini. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan pada nasihat yang ke-16. Semoga sedikit yang tadi kita sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.